Itu katanya gini, Assalamualaikum Kang, katanya. Wah, Kang Rahmat viral, katanya gitu. Coba cek Instagram. Beberapa Kalau mau dipakai artis, udah kan nggak usah dibayar, saya bikinin 10 tapi dipakai semua. benar, iya. Iya, dan terbentuklah Kang Rahmat yang sekarang ya. Iya. Gak baperan sama sekali beneran deh. Kalian mau bercanda gimana juga ya. Terus kalau misalnya dengar bercandanya Kang Rizky tuh ya, pendamping itu, saya pengen noyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anissa Marsyana. Nah, udah lama nih aku nggak bikin segmen ngobrol bareng Anissa. Alhamdulillah akhirnya setelah sekian purnama janjian sama Kang Rahmat, baru kali ini bisa terwujud untuk ngobrol bareng. Jadi di samping saya ini adalah salah seorang disabilitas yang Allah berikan kekurangan, tapi juga Masya Allahnya Allah beri kelebihan beliau, yaitu beliau berbakat sekali untuk mendesain pakaian. Seperti ini contoh-contoh desain hasil dari Kang Rahmat. Langsung aja ya kita kenalan sama Kang Rahmat. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kang Rahmat ini aslinya dari mana sih? Saya aslinya dari Cililin, Jakarta. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Kamu dari 4 bersaudara. Adiknya laki-laki, perempuan? Adik laki-laki itu ada 2, adik perempuan juga ada 2. Jadi 5 bersaudara dong. Oh iya. maaf. Iya maaf. Oke. Soalnya kan waktu dulu emang apa? 4 saudara. Ternyata cuma kecelakaan gitu ya. gitu. Mama melahirkan anak yang Iya. baru. Bukan anak baru, maksudnya anak lagi. Iya. Jadi sekarang 5 bersaudara. Iya, 5 bersaudara. Oh iya, oke. Gimana sih awal mulanya bisa punya kemampuan atau terbiasa dengan menggambar seperti ini? Kalau untuk menggambar emang dari kecil emang suka menggambar. Cuman kalau waktu kecil itu ngegambarnya itu cuman ngegambar-gambar kartun kayak gitu. Gunung 2 biji gitu ya, di tengah-tengahnya ada Iya, matahari. kalau itu mah nomor 1 dulu. Cuman pas lama-kelamaan kan kalau bikin komik kan enggak ini ya, enggak sampai benar-benar ditekuni gitu. Nah pada akhirnya itu enggak sengaja di bulan 19 Maret 2012 di bulan Maret, ya, di tanggal bulan 19. Maret tanggal 19 2012 itu saya nggak sengaja nonton serial drama Korea yaitu Passion King. Nah, jadi ada faedahnya juga ya nonton drama Korea. Iya, Baru kali ini saya dengar kalau nonton drama Korea ada faedahnya. Lanjutkan. Nah, udah gitu dari nonton drama Korea itu, alhamdulillah saya langsung punya keinginan buat mencoba bikin desain baju gitu ya. Jadi dari awalnya tuh tertarik karena si drakor itu ya, drama Korea itu. Nah, awal ngegambarnya itu langsung full badan atau misalnya gambaran kasar dulu cuma baju-baju tanpa kepala gitu? Waktu dulu emang udah full badan, cuman cuman si bentuk-bentuknya itu loh masih nggak proporsional gitu ya? Nggak seperti sekarang gitu. Kalau dulu kan agak gemuk-gemuk gimana gitu. Jadi masih yang tangan lebih pendek daripada badan gitu ya, terus kakinya nggak terlalu jenjang gitu ya. Oh gitu. Nah sampai akhirnya ngegambar terus titik temunya sampai akhirnya jadi viral tuh gimana sih, sampai dikenal orang gitu, sampai akhirnya pernah ketemu juga sama Ibu Ana Avanti gitu kan ya? Kalau waktu viral itu nggak sengaja. Saya kan saya lagi ngegambar, nyoba bikin video, terus sama adik saya yang perempuan namanya Resti.
Adik saya langsung nyoba-nyoba gitu. Adik saya bilang, Diposting. Gimana kalau misalnya kita coba share gitu di Facebook gitu. Itu di grup SDKBB namanya. Nah, SD-nya adek itu. apanya? SDKBB itu. SDKBB itu singkatan dari ada singkatannya Oh, gitu. iya, oke. Di grup aja ya, Iya, di grup WhatsApp atau di grup Facebook. Oh, grup Facebook ya. Nah udah gitu, alhamdulillah di grup SDKBB alhamdulillah banyak yang respon gitu. Saya juga kaget sempet kaget gitu pertamanya. Soalnya kata adik saya kan ngecek terus gitu, ngecek Oh, iya. terus. Berapa nih yang lihat gitu ya? Siapa yang komen? Ini nambah gitu. Saya kaget pas malam-malamnya banyak yang nge-WhatsApp ke saya itu yang pernah pesan desain ke saya. Itu katanya gini, Assalamualaikum Kang, katanya. Wah, Kang Rahmat viral katanya gitu. Coba cek Instagram katanya. Saya cek Instagram. Wah, follower saya nambah nih gitu. Oke, itu emang udah bikin Instagram, cuma dipostingnya di Facebook. Sering diposting di Facebook. Nah udah gitu ya, kebetulan ada pas malam itu ada tamu. Langsung. Ada tamu namanya. Itu malam hari yang sama saat Hari yang posting sama. atau keesokannya? Enggak. Langsung ada tamu. The power of media sosial. Itu namanya A Agus. Nah udah gitu A Agus tiba-tiba datang ke rumah saya ngecek gitu. Bener nggak ini yang masuk di Facebook gitu ya? Takutnya kan takut gambaran hoax orang gitu ya. Nah udah gitu pas udah lihat, oh ternyata benar gitu. Nah dari situ ya alhamdulillah banyak dibantu juga buat supaya bisa ketemu sama Pak Hengki Kurniawan. Oh iya, Pak Hengki Kurniawan. Nah udah gitu alhamdulillah pas paginya ada tamu lagi. Ini teh tahun berapa berarti? Apanya viral? Yang ini viralnya pas ketemu itu Tahun yang 2016 berapa ya? apa tepat, tapi bukan 2012 ya yang pasti. Bukan, kalau 2012 itu belakangan inilah ya 2012 itu pas mulai menggambar. Mulai menggambar. Nah terus? Nah udah gitu ya alhamdulillah ada tamu lagi pas ke paginya gitu. Bilang ada 4 orang apa 2 orang gitu. Bilang kayak gini, besok harus rapi katanya. Soalnya Pak Wagub itu mau datang ke sini katanya gitu. Saya kan percaya nggak percaya gitu. Nah pas hari esoknya saya udah rapi, rumah juga udah rapi. Nah alhamdulillah pas jam 11 apa setengah 11 gitu pada datang ke rumah langsung. Bapak Hengki Kurniawan beserta stafnya. Iya, sama istrinya juga. Terus itu ditanya-tanya gimana sukanya apa kayak gitu. Itu ditanya-tanya banyak banget. Terus ngefans ke siapa gitu. Pengen ketemu siapa gitu. Saya bilang saya pengen banget ketemu sama Kak Ivan Gunawan, Bunda Ana Avanti, saya bilang. Terus Eko Chandra, almarhum Barli Asmara. Itu belum sempat ketemu. Iya, itu Mas Barli Asmara. Iya. Nah dari situ mulailah jadi ada perhatian ya dari pemerintah. Terus itu sempat ketemu juga sama Ibu Ana Avanti ya. Iya. Akhirnya alhamdulillah terwujud dari sekian nama yang disebutkan tadi. Ketemunya sama siapa aja? Ana Avanti, Eko Chandra, Ivan Gunawan. Jadi masya Allah ya. Saya aja belum pernah ketemu. Siapa? Terus gimana lagi? Udah ketemu mereka, jadinya ditawarin untuk itu ya, ngedesain salah satu baju untuk pentasnya Bakso Imah.
Kalau untuk disuruh bikin desainnya untuk Maeso Ima itu sebelum viral. Oh. Soalnya dulu kan gini, dulu itu kan pernah ikut juga grup Thailand Indonesia. Kan saya dulu sering upload karya saya di Facebook. Cuman ada yang nyaranin, Mas kenapa nggak ikut grup Thailand Indonesia, biar bakat Mas lebih dikenal banyak orang. Nah awal pertama agak dikenal banyak orang itu dari grup Thailand Indonesia sebelum masuk ke grup SDKPP. Waktu dulu itu karena mungkin belum rezeki ya teh, karena belum rezeki dulu waktu di grup Thailand Indonesia itu yang like dan yang share juga ada 3 juta koma berapa gitu. Itu kan harusnya kan udah viral, cuman karena mungkin karena Belum waktunya rezeki, sama Allah ya. belum rezeki. Nah udah gitu, nah dari grup Tailor Indonesia saya awal mula jual-jual desain gitu. Nah kalau pas kenal sama Kak Eko Chandra, kebetulan itu kan lewat Facebooknya Kak Eko Chandra, itu lewat. Udah pas lewat, saya penasaran gitu, kok ini dipoto sama artis gitu. Nah saya nyoba komen gitu di komentarnya gitu. Saya bilang, Assalamualaikum Mas, saya bilang, wah karyanya bagus-bagus, saya bilang, pengen banget suatu hari nanti karya saya bisa dipakai sama artis. Itu alhamdulillah Gak lama langsung komen. direspon sama Kak Eko Chandra itu. Kak Eko Chandra bilang kayak gini, Mas Rahmat tolong inboxin ya nomor WA-nya gitu. Nah udah gitu saya inboxin, terus saya kontekan sama Kak Eko Chandra. Pas udah kontekan, pas malamnya bilang kayak gini, tiba-tiba bilang, Mas tolong bikinin desain baju, itu baju jubah gitu. Saya kan kurang ngerti dulu, masih agak-agak bingung gitu, baju jubah kayak gimana. Saya searching dulu kan, oh kayak gini. Nah udah gitu saya bikin, saya kirim. Oh ya udah Mas, berapa katanya gitu kan, langsung Berapa piece maksudnya, berapa desainnya? harganya. Harganya. Nah udah gitu saya sebutin harganya segini, langsung dikirim. Aiko juga langsung transfer uangnya gitu. Yang paling saya kaget, Aiko Chandra itu bilang ini mau saya kasih ke Maeso Imah gitu. Masya Allah. Saya kaget dari situ, percaya nggak percaya gitu. Nah udah gitu, pas itu udah selesai, beberapa Kalau mau dipakai artis, udah kan nggak usah dibayar, saya bikinin 10 tapi dipakai semua. benar iya. Nah udah gitu, pas beberapa minggu kemudian Eko Chandra langsung ngontek lagi gitu, Mas Rahmat nonton Indosiar ya katanya gitu. Karya Mas Rahmat bakalan disebutin secara live gitu. Nah udah gitu, pas saya nonton itu disebutin bahwa itu karya saya. Terus itu juga dibikinin video, terus disemangatin sama Maeso Ima. Pokoknya itu dari situ udah mulai pengen nangis gitu, nggak bisa nahan. Terharu tapi juga jadi optimis Iya. ya kalau bakalan ada masa depan di bakatnya Iya. gitu. Itu dari situ saya pas udah beres nonton, saya langsung pergi ke kamar. Itu benar-benar nangis. Benar-benar nangis luar biasa. Saya bilang kayak Nontonnya bareng sekampung nggak? enggak, satu keluarga gitu. Mama semua Iya. adik-adik. Nah udah gitu dari situ saya nangis, terus saya bilang sama diri sendiri gitu, saya yakin bahwa karya-karya saya nanti bakalan lebih dari ini gitu. Nah alhamdulillah Doanya terijabah ya sama Allah. alhamdulillah. Sampai akhirnya dipertemukan sama Ibu Feni, Ketua Iya. Shafira Foundation, Iya. dan Sama beliau Ibu. memberikan beasiswa Beasiswa. bersekolah di
Islamic Fashion Institute, di mana Iya. saya juga saat ini bersekolah di situ. Awal mulanya bisa ketemu sama Ibu Feni itu gimana, Kang? Kalau awal mulanya ketemu ibu, kan waktu dulu waktu pas udah viral itu, tadinya kan saya mau dibawa ke Semarang sama Bunda Ana. Saya mau dibawa ke Semarang. Sama Bunda Ana Avanti mau dibawa ke Semarang Iya. tadinya. Iya tadinya. Nah udah gitu nggak apa, padahal itu tiket udah siap, cuman di cancel karena ada sedikit masalah di rumah, jadi kepaksa harus pulang ke rumah. Nah udah gitu pas pulang ke rumah hari esoknya itu, kebetulan kan waktu dulu saya pernah ikutan pelatihan di Cimahi, yaitu BRSPD pelatihan. Pelatihan tentang? Itu buat kerajinan tangan. Nah udah gitu pas kan setiap ada siswa yang apa namanya tuh, Yang berprestasi, yang berbakat. berprestasi itu diundang sama presiden. Nah udah gitu salah satu saya harus ikut gitu, harus ikut. Nah udah gitu saya ikut ke acara itu. Kebetulan saya bertemu sama Pak Ridwan Kamil. Nah dari situ Pak Ridwan Kamil tiba-tiba bilang kayak gini, "Ini Rahmat ya?" "Iya Pak," saya bilang. "Kamu pengen kerja nggak?" Gitu. "Pengen banget," saya bilang gitu. "Ya udah, kamu tunggu teman saya kontak," gitu. Kebetulan kan emang dekat banget sama Ibu Atali. Bu Feni itu dekat dengan Ibu Atalia. Iya, sahabat malah gitu. Nah udah gitu, pas udah selesai acara itu, langsung saya di kontak langsung sama Bu Feni. Sama Ibu Feni. Nah langsung kontak, nge-WA Ibu Feninya. Paling saya kaget itu, Masya Allah gitu ya, paling kaget Ibu Feni yang ngediriin butik muslim pertama di Indonesia gitu, itu paling kaget gitu. Saya kenapa kaget, karena nggak nyangka gitu bisa ketemu sama orang-orang hebat gitu. Nah udah gitu dari situ kita WA. Ibu bilang kayak gini, "Kalau misalnya kamu mau kita ketemu," katanya. "Ibu tunggu," katanya. "Tapi harus cepat-cepat ya. Ibu tungguin kabar kamu 3 hari apa 4 hari gitu, dikasih Waktu. Dikasih waktu." Nah, itu udah, posisinya Kang Rahmat di Sindangkerta. dia di Sindangkerta pas baru pulang dari acara presiden itu. Nah udah dari situ ya alhamdulillah saya nggak banyak mikir. Besok saya datang. Saya langsung bilang, "Insya Allah Bu, besok saya siap," gitu. Nah udah gitu langsung, "Oh iya," Ibu Feni bilang, "Ya udah kalau kayak gitu besok dijemput sama supir pribadi saya," gitu. Nah udah gitu langsung alhamdulillah langsung dijemput, langsung ketemu sama ibu, langsung Ditawarin. belum sih kalau untuk ditawarin, jadi masih ngobrol-ngobrol gitu. Nah udah gitu, "Kamu pengen kerja?" katanya gitu. Saya bilang, "Iya Bu pengen, cuman saya masih pengen mendalami desain ini gitu. Soalnya kan jadi desainer itu nggak gampang gitu, harus Tahu ilmunya, tahu dasarnya. ilmunya." Iya. Nah udah gitu, "Oh gitu," kata Bu Feni. "Alhamdulillah, ya udah, Ibu bakalan sekolahin kamu," katanya gitu. Masya Allah. Nah udah gitu, alhamdulillah. Itu masih cari-cari gitu kan, masih cari-cari sekolahnya di mana gitu. Nah udah gitu alhamdulillah ketemulah IPI. Ketemu sama Ivi, dijodohkan dengan Ivi Dengan ya. Ivi, Jadi yang tadinya mau dapat rezeki kerja bareng sama Ibu Ana Avanti di Semarang, tapi karena satu dan lain hal jadinya cancel.
diundang ke acara presiden, ketemu sama Bapak Ridwan Kamil, dan dihubungkan ke Ibu Feni. Iya. Itu ya, Allah tuh emang indah banget semua rencananya, segalanya gitu. Alhamdulillah. Nah, gitu kalau mama ya atau ibu sendiri itu gimana tanggapannya ketika Kang Rahmat jadi viral, terus akhirnya dapat beasiswa? Berarti sekarang tinggalnya pisah ya, Bandung pisah. dan Sindangkerta. Iya. Itu gimana perasaan mama? Perasaan mama alhamdulillah senang banget gitu, apalagi pas viral mama sampai nangis. Nah, Gak selalu nyangka iya, gitu gak ya, nyangka, nangis. selalu ngedoain bilang tiap berdua sama mama gitu. Mama selalu elus kepala sambil bilang kamu harus sukses katanya. Umi yakin kamu sukses nantinya, karir kamu pasti bakalan naik lah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah gitu, sedikit Allah membuka pintu untuk saya gitu. Kan Kang Rahmat terima order desain tuh ya, berarti sebenarnya udah terima itu sebelum viral ya? Iya. Terima orderan itu dari sebelum viral. Setelah viral malah semakin alhamdulillah banyak gitu. Ya alhamdulillah. Untuk klien pertama kali tuh yang pesen desain ke Kang Rahmat itu masih ingat nggak? Siapa? Kayak gimana requestnya? Kalau nggak salah yang pertama pesan itu namanya Christine. Itu orang Bali. Dia pengen dibikinin baju kebaya kalau nggak salah, kebaya. Itu tantangan besar kan buat saya gitu. Saya nyoba aja dulu gitu. Nah, alhamdulillah sesuai. Ya sesuai. Dilihatin nggak foto hasil jadinya? Dulu pernah sempat dilihatin, soalnya kan karena handphone saya pernah hilang, jadi udah nggak sempet diupload gitu di IG atau di enggak. Saya juga salah satu yang pernah pesen. Iya. Kan Muhammad waktu itu lagi ada acara mau jadi bridesmaid salah satu teman, terus pesen Kang Rahmat dan dijadiin baju. Nah, kalau yang paling susah kira-kira pernah nerima requestnya kayak gimana Kang? Kalau paling susah itu paling susahnya itu baju-baju muslim. Gamis gitu. Soalnya kan pengennya gini gitu. Kalau waktu dulu kan emang nggak terlalu belum terlalu paham gitu, jadi masih bingung nilai-nilai apa yang harus ditonjolkan. Iya, gitu masih ya. bingung gitu. Mas, tolong bikinin baju muslim gitu. Saya pengen bikin dress panjang, simple tapi elegan. Saya bilang simple tapi elegan, yang kayak gimana gitu. Saya bingung. Nah, itu tantangan terbesar buat saya gitu. Karena belum ada ilmunya. Nah, kalau ini yang di depan kita adalah desain-desain Kang Rahmat untuk menuju graduation ya. Kita berdua lagi tahap graduation batch 9 di Islamic Fashion Institute. Kalau Kang Rahmat tuh kayaknya nggak masalah ya bikin 16, 20, 30 cepet-cepet aja tuh. Kalau saya tuh bener-bener ya ngegambarnya harus nunggu anak-anak tidur. Kalau nggak pagi sebelum mereka bangun, itu malam-malam setelah mereka tidur. Pilihannya cuma 2 itu kan. Kalau di sela-sela keseharian siang-siang misalnya atau sore-sore merekanya masih aktif tuh, wah wassalam deh, bener-bener nggak bisa sama sekali. Iya, susah jadinya. Nah ini dia, ini bener-bener jadi diambil dari tema mood board ya. Kita bikin mood board gitu. Ini tuh temanya apa Kang? Wajid dan gurilam. Keren gak tuh? Makanan tapi dijadiin tema desain baju. Siapa yang kepikiran kayak begitu? Nih jadi ceritanya motif dari bungkus wajid. Kalau ini dari kerupuk gurilam. Wah, masya Allah deh pokoknya. Ini jadi ada kurang lebih berapa nih Kang? 16 ya? Iya, 16. Ada 16 desain.
terus nanti dipilih sampai akhirnya cuma jadi 4, yang kita 4 untuk ditampilkan dalam fashion show, insya Allah jika memungkinkan. Ini yang aku senang dari Kang Rahmat adalah jadi dia itu orangnya nggak baperan gitu, nggak gampang, kalau kata Sunda mah pundungan ya, nggak pundungan. Jadi kan pendampingnya itu Kang Rizky, dia itu adik ipar ya, ipar dari Kang Rahmat. Kalau misalnya bercanda itu emang kadang suka pengen noyor gitu ya. Tapi masya Allahnya tuh Kang Rahmat tuh sama sekali nggak baperan. Jadi emang suasananya happy aja gitu ketemu Kang Rahmat tuh. Ya kita jadi kayak nggak ada batas gitu ya kan, biasa aja ngobrolnya tuh ya suka-suka kita aja gitu kan. Dan Kang Rahmat low profile juga dan benar-benar someah lah kalau kata Sundanya. Nah, kira-kira ada pesan-pesan apa sih atau semangat, motivasi dan apapun itulah ya untuk menyemangati teman-teman disabilitas di luar sana yang mungkin saat ini masih ada yang merasa kok saya kurang beruntung, kok saya begini, kok saya begitu. Coba silakan. Kalau untuk kalau dari saya hanya 3 sih. Semangat, terus bersyukur, terus jangan putus asa gitu aja sih. Jangan putus asa, jangan pantang menyerah, terus mencoba, terus pokoknya menggali terus bakat yang ada. Iya, gali terus gali terus bakat-bakat yang kalian punya gitu. Jangan pernah merasa minder, merasa berbeda karena kalian seperti ini gitu. Malahan kalian harus banyak bersyukur karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan juga pasti ada kekurangan. Jadi kalian harus tetap semangat, harus jangan pernah menyerah, gapai semua cita-cita kalian setinggi-tingginya. Masya Allah. Ini ya kalau misalnya ada petasan pengen dibeledakin nih. Ya Kang, gimana lihat hasilnya? Wih, Masya Allah tuh. Ini hanya terjadi kurang lebih 10 menit ya Kang? Hebat.
Jadi ini konsepnya apa, Kang? Semi formal. Bisa dipakai untuk acara semi formal, iya. terus 2 warna gitu, two tone. Iya, 2 warna. Jadi ini dihitemin gini biar Terlihat bedanya. dikarenakan apa? Terbatas. Hanya dengan pensil. Jadi dihitemin, cuman Hmm. bukan full hitam gitu. Jadi ini 2 warna pakainya. Tuh, itu ada bukan menyusuinya, berhubung busui. Ini jadi rok A-cloth gitu ya, line A-line untuk acara semi formal. Terus ada aplikasi motif apa? Bukan motif ya, jadi perpaduan 2 warna gitu. Bagus kan? Jadi teman-teman, gimana kalau mau order? Kalau kalian mau order desainnya, kalian bisa hubungi WA-nya di 0831 00810633. Nah, itu kita bisa pesan apa aja, Kang? Itu bisa pesan desain pengantin, desain kebaya, desain apa aja, tergantung yang pesan. Tergantung permintaan kitanya apa, insya Allah Kang Rahmat bisa gambarin nanti ya. Iya. Oke Kang, makasih banyak ya Kang. Dah. again.